Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Merdi Sains. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia tentunya. Nah, di kesempatan video kali ini eh, kami akan melakukan wawancara terkait tentang budidaya kolam ikan. Nah, jadi bagaimana penjelasan atau pertanyaannya nanti itu akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Aldi Bagaskara dan Cindy Pirniwati. Nah, untuk itu langsung saja kita ke video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari Universitas Susu, Prodi Ilmu Kelautan, dan saya yang bernama Adi Berkara, rekan-rekan saya, Cindy, dan Muhammad Etan. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai pelaku budidaya kolam ikan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hmm, pemilihan lokasi kolam ikan tersebut, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri Alam. Saya adalah salah satu tenaga teknis di bidang budidaya cadangan di Sekolah Perikanan Pontianak, kerja saya disingkat SDN Super. khusus untuk di jurusan budidaya ikan. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa saya itu backgroundnya di budidaya ikan hias jenis ikan koi. Jadi itu kegiatan budidaya ikan koi itu pertama-tama tuh memang harus disiapkan lokasi. Lokasi pertama itu harus memang sumber air dulu, dari sumber air yang baik, kemudian wadah atau tempat pemeliharaan kita yang sesuai standar, di mana harus ada filter yang membuat air tetap berkisar 24 jam sehingga kualitasnya tetap terjaga. Jadi untuk lokasi bisa dilaksanakan di rumah. Lokasi memiliki kolam maupun filter. Kemudian untuk budidayanya itu biasanya kita menggunakan kolam talas. Oh, gampang. Kemudian untuk persiapan lahan dan tambangnya, Pak, apa saja persiapan yang Bapak lakukan sebelum menebar benih ikan, Pak? Jadi persiapan untuk pendeder ya. Jadi kalau misalnya kita mau membesarkan ikan itu di kolam tanah, biasanya kita sebut pendederan ikan di kolam. Iya. Jadi yang pertama itu tambah minimal harus dikeringkan total. Setelah dikeringkan total, kemudian dilakukan pengapuran. Jadi pada saat setelah kering dilakukan pengapuran, ini berfungsi untuk menetralkan pH tanah dan untuk mengurangi kadar racun atau amoniak di dalam data tersebut. Jadi setelah pemupukan selama 3 hari, setelah penyaringan, kemudian dilakukan pengapuran menggunakan jenis kapur dolomit. Kemudian dilakukan lagi namanya pemupukan. Pemupukan itu biasanya menggunakan kotoran hewan seperti kotoran kuring puyuh atau kotoran ayam. Jadi kemudian dijemur. Setelah 3 hari, kemudian baru diisi air hingga penuh. Kemudian nih, Pak, untuk kualitas airnya ini, parameter kualitas air apa saja yang biasa di-set di kolam ikan? Jadi untuk parameter biasanya paling signifikan itu yang paling wajib untuk diketahui itu ya adalah pH air. Karena pH air ini sangat berpengaruh terhadap terhadap pembesaran ikan koi nanti. pH air yang biasa digunakan itu minimal 6,5 sampai 7,5. Jadi kalau pH air dengan standar segitu, pembesaran ikan pun insya Allah akan bagus. Kemudian itu amoniak. Tingkat amoniak juga diperhatikan karena biasanya dalam tanah itu tingkat amoniaknya lumayan tinggi. Jadi biasanya
biarkan dulu selama seminggu. Jadi apa istilahnya dibiarkan selama seminggu, kemudian setelah seminggu baru bisa dievaluasi. Jadi tunggu istilahnya kolamnya udah subur, warna hijau, banyak plankton, baru biasanya bibit itu masuk. Oke. Kemudian Pak, bagaimana cara Bapak untuk me istilahnya untuk menjaga kualitas air itu tetap stabil? Jadi salah satu cara untuk menjaga kondisi air itu yang pertama itu rajin melakukan pengecekan secara manual. Biasanya menggunakan alat tes kualitas air. Biasanya kita menggunakan yang digital ya. Iya. Untuk digital itu tinggal ditiupkan di dalam air, kita bisa mengetahui berapa pH di dalam air. Kemudian bisa juga menggunakan alsosmus atau ya ini apa yang dalam mesin saya itu. Jadi kalau untuk kualitas air biasa terjaga, ya memang dari awalnya pada saat kita pengolahan awal itu kayak pengeringannya bagus, kemudian pengurutannya nanti otomatis eh, stabilan kolam itu akan terjaga. Nah, untuk pemilihan benih Mbak, dari mana Bapak memperoleh benih tersebut? Jadi kita memperoleh induk ini dari hasil pemijahan sendiri. Biasanya kita menggunakan indukan sendiri, indukan yang istilahnya dengan karakter bodi yang besar dan proporsional, yang kita besarkan memang untuk induk. Jadi nanti diistilahkan dikawinkan sendiri, kemudian jadi larva, kemudian baru dimasukkan dalam kolam. Jadi kalau untuk standar induk kita menggunakan induk yang berkualitas baik. Kemudian apa sih Pak ciri-ciri yang baik untuk pemilihan menurut Bapak? Kalau ciri-ciri benih yang baik, kalau untuk di koi itu ciri-cirinya itu eh, bentuk badan itu agak proporsional. Badannya agak panjang, kemudian lebarnya juga agak seimbang dengan panjang badannya. Kemudian dari segi yang paling utama itu dari segi warna atau pola ikannya. Jadi biasanya kan kalau koi ini kan polanya tuh dilihat yang memang bagus atau tingkat kepadatan warnanya itu yang agak dalam gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu kita bisa mengetahui bahwa ini ikan masuk dalam grade A, masuk dalam atau bisa jadi karena ada kecurangan masuk dalam grade reject. Reject. Jadi biasanya reject itu dibuang, yang kita ambil itu kita besarkan yang memiliki pola dan bodi yang bagus. Kemudian apakah benih ikan perlu disesuaikan dulu dengan kondisi air tambak atau aklimatik? Ya, namanya ikan itu tetap kita harus adakan namanya aklimatisasi. Jadi aklimatisasi itu di mana ikan sebelum masuk di dalam kolam kita biarkan dulu di atas kolam untuk dia makan suhu. Kemudian dimasukkan air dari kolam sedikit demi sedikit ke dalam kantong atau wadah yang melintasi ikan bibit itu. Kemudian dibiarkan sekitar 5 sampai 10 menit baru kita lepas ke kolam. Jadi itu namanya aklimatisasi, proses adaptasi. Karena kalau tidak langsung dimasukkan, kita tidak tahu nih apakah suhu air tempat wadah ikan itu dengan kolam itu beda, itu bisa buat ikan jadi stres karena adanya perubahan suhu yang tidak. Kemudian Pak, shipping budaya ini apa yang Bapak gunakan sekarang? Tradisional, semi modern atau modern? Jadi kalau untuk pembesaran koi itu terbagi 2 tahap. Pertama sistem tradisional, kemudian sistem modern. Jadi kalau untuk sistem tradisionalnya kita pakai pada saat umur masih larva. Jadi dari larva itu sampai ke ukuran 8 sampai 10 cm itu kita pakai sistem tradisional dipiara di dalam kolam. Setelah ukuran 10 cm gitu kita angkat panen. Jadi nanti pemeliharaan berikutnya kita ke sistem yang lebih modern, di mana kita menggunakan bak yang berfilter. Jadi dengan bak berfilter dengan sirkulasi 24 jam, kita pembesarannya di situ. Tujuannya adalah lebih memperketat seleksi ikan yang bagus, itu dibesarkan dengan menggunakan
pakan yang bagus. Jadi pakan yang kita gunakan itu pakan yang dengan protein tinggi, kemudian dengan pengontrolan yang teratur, di mana nanti akan dicek atau diseleksi ulang lagi kalau ikan itu memang benar-benar bagus. Jadi di situ ada 2 sistem kalau di ikan itu. Iya. Untuk ini kredit sistem ini kan ada 2 Pak, modern dan tradisional kan kan. Apa sih kekurangan dan kelebihannya Pak dari sistem tersebut? Jadi pertama tuh kalau tradisional itu biasanya kalau kelamaan biasanya pola-pola ikan itu ada ikan itu berwarna kekuningan dari ikan koi itu sendiri. Biasanya kalau kelamaan di kolam tanah itu jadi membentuk bodinya itu agak susah karena dia areanya luas kan. Iya Pak. Jadi membentuk bodi ikan itu agak susah kalau di kolam. Itu kelemahannya kalau kolam tradisional. Tapi kalau untuk meningkatkan warna ikan itu sendiri, terutama warna merah itu memang lebih bagus di kolam. Itu kelebihan dan kekurangan tradisional. Iya. Kalau untuk kolam modern, untuk mengejarkan bodi itu dan pengontrolan ikan itu sangat istilahnya lebih sistematis karena di mana kita bisa melihat ikan di dalam kolam kondisi pertumbuhannya, istilahnya perubahan bentuk tubuhnya dan lain-lain itu bisa dikontrol langsung di dalam kolam karena dia dipelihara di dalam bak filter yang airnya udah bening, sudah jernih. Kemudian kekurangannya pertama itu boros di listrik. Karena semua filterisasi itu menggunakan listrik yang dilakukan selama 24 jam. Yang kedua, apabila terjadi error atau mati lampu dan istilahnya pada saat tidak ada orang, itu bisa menyebabkan ikan betul mati karena tidak ada backupan untuk menghidupkan listrik. Selanjutnya ini untuk pakan dan tumbuhan ini Pak. Apakah pakan di kolam Bapak ini diproduksi sendiri atau cara dibeli Mas? Jadi yang kita gunakan itu pakan komersil. Kalau untuk pakan buatan sendiri jarang kita pakai karena kita kan mengejar namanya bisnis istilahnya kan ada bisnisnya, ada istilahnya kita kejar dengan sedangkan kita menggunakan pakan komersil karena lebih terjangkau. Jadi memang modal besar, cuma sudah mengharapkan hasil nanti pembesarannya itu kita dijual dengan harga tinggi. Untuk pemberian pakan ini Pak, berapa kali dalam sehari Pak? Kalau untuk di kolam tradisional biasanya 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Kalau untuk di kolam berfilternya atau kolam bersirkulasi, itu biasanya bisa sampai 5 sampai 6 kali dalam sehari. Kemudian bagaimana cara Bapak menentukan jumlah pakan yang diberikan? Karena kita menghitungnya berdasarkan jumlah, jadi kita biasanya menggunakan 5% dari bobot tubuh. Cuma kita ambil rata-rata berapa per ekor itu beratnya, kemudian nanti dibagi jumlahkan, baru nanti dibagi frekuensi per harinya itu berapa kali, bisa ditemukan berapa jumlah pakan yang sekali dalam pemberian. Tapi kalau untuk di kolam tradisional bisa menggunakan ad libitum atau makannya sampai jadi makannya secara pelan-pelan, jadi pelan-pelan sampai mereka udah nggak respon lagi dan pakan baru kita hentikan. Dan apa dampaknya jika pemberian pakan secara berlebihan? Kalau untuk pemberian pakan secara berlebihan, pertama kita mengalami kerugian dari sisi pakannya, karena pakan yang tidak termakan nanti akan istilahnya terbuang gitu. Iya. Karena nggak dimakan ikan, jadi itu dari segi bisnisnya itu merupakan salah satu kerugian. Yang kedua, kalau pakan banyak berlebih, otomatis nanti kolamnya itu akan banyak sisa-sisa pakan yang tadi dimakan itu nanti jadi amoniak. Iya. Dan amoniak ini kalau tidak kiranya kolam tidak mampu mendukung itu bisa menyebabkan keracunan terhadap ikan. Kalau di kolam berfilter itu biasanya kelebihan pakan itu akan mengganggu sistem filtrasi di kolam karena dia kemampuannya lebih basah sehingga
kolamnya pun istilahnya kena bom amonia yang sewaktu-waktu bisa meracunkan. Kemudian untuk kesehatan ikan dan penyakitnya, Pak. Penyakit apa yang paling sering menyerang ikan koi ini? Kalau untuk penyakit di kolam biasanya, di kolam tanah biasanya itu rata-rata penyakit white spot, itu infeksi bakteri. Cuma istilahnya kalau di kolam tradisional itu jenis parasit lah yang sering mengganggu, Iya. seperti apa, Tanulus atau suku jangkar, kemudian kuku kuku argulus ya. Ya, argulus yang paling sering karena dia akan menempel ke badan ikan dan mengganggu bisa bikin ikan stres karena dia mengganggu kiranya mengganggu dalam sehari-hari ikan tersebut karena barang itu menempel mereka nggak bisa lepas dengan sendirinya karena Iya. dia seperti jangkar yang melekat pada badan ikan. Apabila dalam jumlah banyak nanti ikan bisa stres dan kehilangan lendir, jadi mudah terkena penyakit. Karena salah satu istilahnya kelebihan dari lendir ikan yang menjadi tubuhnya itu adalah mencegah patogen atau bakteri masuk di lambung. Sementara kalau di kolam-kolam berfilter biasanya penyakit itu datang akibat adanya perubahan kualitas air akibat pergantian air atau istilahnya adanya bom amonia. Ini memicu memicu ikan di dalam kolam filter itu jadi stres. Dimana kalau udah ikan stres dan dilepas dari tubuh penyakit sudah pasti. Ternyata kalau di ini biasanya ada munas, kemudian suku cacing darah dan beberapa jenis bakteri yang biasanya memang mengganggu yang mudah masuk ke dalam ikan pada saat kondisi stres. Apa sih Pak tanda-tanda jika ikan tersebut terserang penyakit? Pertama, kalau ikan koi ini kalau misalnya kita di kolam berfilter, pertama-tama yang sering bisa temukan itu mereka tuh diam di dasar kolam dalam kondisi diam dan siripnya itu tidak terbuka atau masuk dan diam, kemudian badannya merah-merah, kemudian dia tak mau makan ya, bisa makan. Jadi kalau udah ada kondisi seperti itu biasanya ikan diangkat kemudian diikan begini. Berarti cara yang karantina itu bisa menangani ikan nih. Ya bisa. Nanti ada obat tertentu yang kita kasih biar untuk mengembalikan lagi atau mengurangi stres ikan tersebut. Jadi nanti kita normal lama-lama. Selanjutnya, apa sih Pak yang dilakukan untuk mencegah penyakit masuk ke kolam? Pertama, kolam sebelum digunakan itu biasanya disterilkan dulu. Biasa menggunakan PK atau kalium permanganat. Bisa juga menggunakan lampu UV. Jadi lampu UV di kolam filter itu memang biasa digunakan untuk mencegah atau mematikan parasit atau bakteri. Kemudian pemberian pakan yang stabil dan tidak berlebihan. Jadi pakan itu dikontrol agar tidak berlebihan dalam pemberiannya. Kemudian pengecekan air secara berkala ya guna untuk mengetahui kualitas airnya seperti apa. Kalau tidak ada yang kurang bisa istilahnya lakukan pembenahan. Kemudian, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hama atau penyakit ikan ini? Kalau untuk hama itu sendiri pada saat kalau untuk kolam tradisional biasanya kita melakukan pengeringan. Jadi pengeringan kolam itu gunanya untuk mencegah hama-hama yang masuk. Biasanya kan kalau kolam kering itu kan sisa-sisa ikan pun pada mati semua. Iya. Nah, itu salah satu antisipasinya. Kemudian kalau penyakit ya sumber air kita harus disterilkan dulu sebelum masuk di kolam modern kolam berfilter itu. Kemudian masuk ke modal dan gaya usahanya. Berapa sih perkiraan modal awal untuk memulai usaha kolam SMP tersebut? Kalau
untuk modal usaha sih relatif. Karena kalau untuk ikan koi ini termasuk ikan yang komersil tinggi. Karena ikan hias ini banyak digunakan banyak disukai oleh penghobi. Jadi untuk modal awal tuh mungkin kita membutuhkan namanya indukan. Indukan yang bagus itu rata-rata sepasang itu bisa jadi sekitar 1 sampai 3 jutaan satu pasang. Jadi itu modal awalnya untuk bak pemeliharaan bak pemijakannya. Untuk kawinnya itu biasanya kita gunakan bak fiber. Bak fiber perlengkapannya itu media filter dan lain-lain itu mungkin kita 7-8 juta ini sama alat-alatnya perlengkapan di dalam. Kemudian untuk kolam tanah mungkin bisa dibikin sendiri atau bisa juga menggunakan bak kasko nanti diisiin bak secara ini bikin bak secara yang permanen di luar tapi harus bersih di luar. Jadi itu yang mungkin untuk sekitar 2 jutaan. Jadi mungkin kita bisnis dulu aja mulai awal usaha seperti ini. Kemudian biaya apa sih yang paling besar dalam menjalankan usaha asuransi? Yang pertama itu biaya investasi. Ya, karena biaya investasi itu seperti bas, seperti alat-alat yang dia filter dan lain-lain itu yang paling besar. Apabila udah berjalan, untuk pembesarannya itu banyaknya di pakan. Nah, pakan itu 60-70% itu yang paling banyak dihabiskan operasional. Mungkin gitu aja yang udah saya mungkin teman saya akan lanjutkan yang ini. Mengenai tenaga kerja dan pembiayaan. Apakah Bapak mulai tambak ini sendirian atau dibantu orang? Biasanya kalau untuk kolam ini kita langsung bayar orang untuk digali, pengering. Biasanya kan kalau kolam habis dikering kan biasanya dicampur balik, untuk membalikkan kesuburan gitu. Itu biasa bayar harian 120.000 per kolam. Kemudian manajemen lainnya paling biasanya yang suka memberi makan. Itu biasanya kita gunakan sistem per bulan. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam Kegiatan harian paling untuk pemberian pakan, kemudian pengecekan kualitas air, dan yang lain-lain itu paling sampling ikan dan pengecekan hama atau penyakit juga. Pak, panen dan pasca panen. Berapa lama waktu pemeliharaan sampai ikan siap? Biasanya kalau kita untuk ikan koi itu kita biasanya menentukan ukuran. Jadi menentukan ukuran itu biasanya kalau dari 8 sampai ke bibit 8 sampai 10 cm itu perkiraannya 2 bulan. Setelah 2 bulan kita panen. Setelah diangkat sesuai ikannya sudah melakukan namanya karantina bibit dulu. Jadi tidak langsung ke pemeliharaan. Jadi itu nanti ditampung dulu selama 3 sampai 4 hari. Itu guna untuk mengadaptasi ikan dari kolam ke kolam berfilter. Jadi biasanya itu diberikan minyak kali kan. Jadi nanti di situ dicek juga apakah ada penyakit atau hama yang menempel di badannya. Itu nanti bisa diketahui kalau sudah dikarantina. Tanda-tanda itu sudah layak dipanen. Jadi tinggal biasanya dilakukan sampling, biasanya kita tarik pakai jaring kalau di kolam tanah itu. Tarik jaring, kemudian nanti dicek tuh rata-rata ukurannya udah memenuhi belum. Nanti kan kelihatan sih. Kemudian untuk di kolam berfilter, kita kan pasarannya itu biasanya dijual di ukuran 25 cm sampai 30 cm. Nah, itu target pasarnya. Jadi kita besarkan tuh bisa kita ambil sampel pakai selokan, kemudian diukur di bangku, kemudian bisa kelihatan. Jadi kalau udah mencapai ukuran yang ditunjukkan, bisa langsung dipanen untuk dijual. Terus Pak, pemasaran dan penjualan kemana hasil panen biasanya Bapak? Kalau untuk pemasaran itu kita biasanya rata-rata targetnya itu adalah penghobi.
Itu yang jenis-jenis grade A-nya atau yang grade bagus. Itu biasanya kita jual ke penghobi, karena ke penghobi itu biasanya harga jualnya lebih tinggi dibanding kita jual ke toko-toko ikan hias. Karena toko ikan hias itu pasti ikan yang Terus Pak, bagaimana cara menentukan harga jual kamu? kalau untuk standar kita udah ada standar yang kita gunakan misalnya. Kalau untuk ukuran 20 sampai 25 cm itu biasanya kita jual dari harga 150 sampai 350. Karena ikan koi ini kan relatif, karena namanya ikan hias itu kan kita berdasarkan pandangan mata atau bentuk tubuh. Jadi kalau misalnya warnanya bagus atau kategori bodinya bagus, itu bisa kita jual lebih mahal lagi. Kalau yang motif badannya biasa-biasa aja itu biasanya kita paling agak rendah. Pak, resiko dan kendala, apakah cuaca dan situasi ada suasana juga? Sangat berpengaruh. Kalau untuk pada saat musim hujan panas, biasanya ikan tuh mudah terkena penyakit karena adanya perubahan suhu yang ekstrim. Kayak jam-jam segini kan lagi musim panas, kali tiba-tiba ada hujan. Nah itu sangat berpengaruh kalau di kolam tadi. Kalau perawatan di kolam dalam rumah, apa istilahnya di indoor itu lebih aman lah. Cuman kelemahannya kalau di dalam kolam itu, apa di dalam rumah itu tidak terkena matahari, kadang warnanya nggak kurang bagus. Terus Pak, resiko apa saja yang sering Bapak hadapi dalam kesehatan Pak? Biasanya karena penyakit. Kalau ikan koi itu adalah ikan hias yang sensitif ya. Dia paling mudah stres dan paling mudah terkena penyakit. Biasanya dia penyebarannya itu cepat. Jadi kalau dalam kolam itu satu atau dua ekor terkena, lama-lama itu yang lain kalau kita tidak segera melakukan penanganan, biasanya yang lain itu ikut terpulang ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan kematian massal. Makanya ya makanya harus dibutuhkan namanya pengontrolan yang rutin tiap hari. Terus Pak, izin dan legalitas, izin apa saja yang harus dipenuhi untuk memulai usaha beginian itu? Kalau untuk ikan koi itu karena dia skalanya untuk pasaran lokal, dia itu belum ada misalnya ide seperti itu. Karena kalau untuk perizinan di dalam apa usaha ini itu biasanya kalau udah sampai di atas pengiriman keluar provinsi keluar negeri itu memang harus ada digitalnya. Jadi pertama itu harus ada IIB, kemudian harus ada CP-nya, KPPT, kemudian harus ada di ekspor. Kalau misalnya apa misalnya itu mau ekspor ke luar negeri. Terus itu Pak, evaluasi dan pengembangan usaha. Evaluasi seperti apa yang dilakukan setelah saat tersebut dilakukan? Evaluasi biasanya kita kalau setelah panen kita mengetahui bahwa anak dari hasil indukan yang kita pelihara itu bagus. Biasanya kelihatan dari hasil setelah panen. Kalau misalnya anak-anakannya bagus, maka indukan tersebut atau kalau biasanya di wilayah itu sebutnya pairing atau pasangan ikan tersebut bagus, maka kita akan bersalurkan seperti itu. Jadi kalau misalnya anakannya banyak yang bantet lah atau warnanya banyak hantur-hanturan warnanya kan, itu biasanya tidak akan indukan. Karena hal-hal seperti itu tuh istilahnya band ikan itu paling menentukan di hasil akhirnya. Terus Pak, apakah Bapak memiliki rencana untuk mengembangkan usaha ini? Kalau tadi Sebenarnya saya terkendala juga sih kalau untuk urusan perkembangan usaha ini karena saya juga kerja di pemerintahan jadi tidak banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan usaha ini. Cuma karena ini hobi, jadi di luar waktu itu mungkin kayak usahanya di rumah masih bisa saya handle, jadi nggak bisa skala besar. Terus Pak, pertanyaan terakhir Kak. Apa saran Bapak untuk pelaku usaha yang baru memulai jadi Jadi kalau untuk budidaya ikan untuk pemula, sebaiknya lebih banyak dulu belajar kepada yang sudah melaksanakan. Karena kita harus mempelajari dulu resiko, ada di bed resiko dari suatu usaha. Karena banyak pemula itu karena cuma diberitahu atau lihat di sepakat kerja tanpa mengetahui
realitas di lapangan itu biasanya banyak menemui buntuan di proses dia itu awal-awal. Jadi makanya sebelum terjun itu harus dulu mempelajari atau minimal magang atau berkunjung ke lokasi budidaya yang sudah berjalan dengan baik. Jadi jangan istilahnya cuma karena menggunakan YouTube atau berada di tanpa melihat langsung di lapangan seperti apa. Karena kondisi di daerah itu berbeda-beda ya, baik dari sumber airnya atau bibitnya itu berbeda-beda. Jadi jangan istilahnya kalau di YouTube ini kan dia menggunakan secara bahasa universal. Iya. Jadi tidak semua istilahnya hal itu sama di daerah ini dengan daerah itu. Jadi untuk istilahnya yang baru mau pergi di dalam budidaya perikanan itu minimal belajar dulu ke yang telah jalan atau udah berhasil di bidang itu. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami sangat berterima kasih atas perhatian Bapak untuk menjawab semua kami dan Sama-sama. kita sudahi video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian wawancara yang sudah dilakukan teman-teman saya tadi. Untuk itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami berikan. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.